Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan ibu pada pembelajaran yang ketiga. Di sini ibu akan membahas 2 poin. Yang pertama yaitu aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Yang B, keberagaman adat istiadat. Yang poin A, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Nah, pembangunan sosial adalah proses terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masyarakat dapat ditemukan berbagai aktivitas sebagai upaya pembangunan sosial. Berikut ini beberapa bidang pembangunan sosial beserta aktivitasnya dalam masyarakat. Ada 6 ya. Yang pertama yaitu taraf hidup masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan, seseorang perlu penghasilan. Penghasilan diperoleh melalui bekerja dan berusaha. Beberapa kegiatan masyarakat berkaitan dengan peningkatan taraf hidup, misalnya seperti pelatihan tenaga kerja, penyuluhan tentang kewirausahaan, pemberian bantuan modal usaha, dan pembukaan lapangan kerja. Nah, itu contoh aktivitas dalam peningkatan taraf hidup. Nah, yang kedua yaitu ketertiban dan keamanan. Nah, terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman merupakan dambaan setiap warga. Aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban dan keamanan seperti pelaksanaan siskamling, pembuatan tata tertib, penyuluhan tentang kamtibmas, dan pelatihan ketahanan masyarakat. Nah, itu contohnya aktivitas dalam ketertiban dan keamanan. Nah, yang ketiga yaitu kenyamanan. Setiap orang tentunya menginginkan lingkungan hidupnya terasa nyaman. Lingkungan yang bersih, sejuk, dan damai dapat dikatakan sebagai lingkungan yang nyaman. Ada aktivitas atau beberapa aktivitas masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang nyaman seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, menanam pohon penyejuk, dan membuat peraturan yang berkaitan dengan kenyamanan lingkungan. Salah satunya pasti di tempat anak-anak sudah melaksanakan seperti gotong royong. Nah, yang keempat yaitu kesehatan. Memiliki tubuh yang sehat ini merupakan dambaan setiap manusia tentunya. Dengan tubuh yang sehat, orang dapat melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat perlu dijaga. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengadakan program olahraga bersama, membersihkan lingkungan, dan mendirikan posyandu. Yang kelima yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat merupakan faktor penentu kualitas masyarakat dalam menjalani kehidupan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap mata pencarian dan kemampuan berpikir. Usaha untuk meningkatkan pendidikan masyarakat antara lain seperti mengadakan program pendidikan kesetaraan, menerapkan program jam belajar masyarakat atau yang disingkat dengan JBM, dan mendirikan taman bacaan masyarakat atau yang disingkat dengan TBM. Nah, yang keenam, kerohanian. Tentunya ini juga penting. Nah, kebutuhan akan ketenangan hidup dapat diperoleh melalui kegiatan bersifat kerohanian. Kebutuhan bersifat kerohanian antara lain beribadah, rekreasi, aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan rohani seperti melaksanakan ibadah bersama, melakukan peringatan hari besar agama, dan mengadakan wisata bersama. Nah, itulah beberapa contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial.
Nah, yang B yaitu keberagaman adat istiadat. Apa sih itu adat istiadat? Adat istiadat adalah kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Banyak jenis adat istiadat dalam kelompok masyarakat. Sebagai contoh, upacara adat yang digunakan untuk merayakan peristiwa penting seperti pesta perkawinan, kelahiran bayi, atau kematian. Beberapa upacara adat di Indonesia sebagai berikut. Mari kita perhatikan. Nah, ada upacara adat Malam Baina. Ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, ini merupakan prosesi memerahkan kuku dengan ramuan tertentu bagi calon pengantin perempuan. Yang kedua yaitu Tingkeban. Ini berasal dari Jawa Tengah. Upacara yang diselenggarakan saat seseorang ibu pertama kali hamil yang kandungannya berusia 7 bulan. Upacara ini dilaksanakan agar bayi dalam kandungan dan ibu yang melahirkan akan selamat. Yang ketiga yaitu upacara adat tradisi Tumpeng Sewu. Ini berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi adat selamatan masal sebagai upacara syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu upacara adat Pasola Sumba. Ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Serangkaian upacara pada bulan Februari atau Maret dalam rangka memohon restu kepada Tuhan agar panen tahun tersebut berhasil dengan baik. Upacara adat yang kelima yaitu ritual tiwah. Ini berasal dari Kalimantan Tengah. Prosesi mengantarkan roh leluhur sanak saudara yang telah meninggal dunia. Nah, yang keenam yaitu upacara adat Rambu Solo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Pesta atau upacara kedukaan atau kematian sebagai tanda penghormatan terhadap terakhir kepada orang yang telah meninggal. Nah, Ibu ada tugas untuk anak-anak di rumah, hanya satu, yaitu tugas IPS. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pembangunan sosial. Jangan lupa dikerjakan dan tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya.